Saya mengatakan konsep kartu prakerja ini cacat hukum dari perspektif anggaran. Artinya negara sebenarnya tidak perlu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membayar para aplikator. Karena pertama, materi yang diberikan dari masing-masing aplikator sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang ada saat ini sudah beredar di YouTube. Sebagai contoh, di YouTube sudah banyak materi atau petunjuk atau panduan atau tips berbagai macam kegiatan ya. Misalnya mulai dari bagaimana caranya bikin telur ceplok mata sapi yang benar sampai bikin rumah yang bagus seperti apa, itu sudah ada semua di YouTube. Nah, tinggal di sini pemerintah atau negara memberikan rekomendasi pada link-link tersebut untuk bisa diakses secara gratis oleh para peserta kartu prakerja. Jadi negara tidak perlu bayar. Bahkan di sisi lain, YouTuber juga senang karena makin banyak orang yang mengakses. Jika memang pemerintah tetap ingin memproduksi materi sendiri, materi video ini sendiri, ini bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah, dan kemudian aksesnya misalnya tetap menggunakan pihak ketiga, tidak perlu lagi membayar karena materinya, masternya sudah punya pemerintah, punya hak negara, sehingga siapapun yang mengakses tidak akan lagi harus membayar. Nah, ya, jadi tahap pertama tadi sudah untuk materi bisa diakses gratis. Ya, kedua, tahap selanjutnya adalah pihak kementerian misalnya, yang dalam hal ini mewakili negara, bisa melakukan ujian atau tes. Dan kedua, juga menerima proposal dari masing-masing peserta sesuai dengan bidang wirausaha yang akan dikembangkan oleh para peserta. Nah, ini juga kan berhubungan dengan materi yang ada di YouTube itu kan juga sudah banyak, jadi tidak terbatas hanya masalah keahlian berbicara, keahlian wirausaha, juga keahlian yang lain-lain yang dalam kartu prakerja itu ruang lingkupnya sangat terbatas. Jadi dengan demikian, anggaran yang tersedia untuk kartu prakerja ini dapat seluruhnya diberikan kepada para peserta untuk modal usaha. Nah, dengan demikian jumlah yang di cover bisa lebih banyak dan uang yang diberikan pun juga bisa lebih besar. Saya juga ingin menggarisbawahi bahwa sebaiknya program pelatihan online ini lebih difokuskan dulu kepada lulusan-lulusan SMK. Ini sebagai pilot project dulu untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan efektivitasnya. Kenapa? Karena dengan online ini membutuhkan prasarana seperti handphone yang memadai, kemudian juga kemampuan untuk menggunakan handphone, smartphone ini dengan baik. Tidak mungkin seorang penjual cilok yang tidak paham dengan bagaimana cara mengunduh video atau mengajukan aplikasi ini juga diikutsertakan di sini. Jadi lebih baik fokus dulu pada lulusan SMK, nah, baru nanti dikembangkan ke masyarakat yang lebih luas, tetapi dengan format yang lebih berbeda lagi dengan formatnya online ini. Dan bagaimana hasil atau kelanjutan dari paket prakerja ini, karena apakah perusahaan-perusahaan itu otomatis langsung mau menerima para peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi dari dari pihak penyedia video ini gitu. Kita tahu bahkan lulusan
SMK saja yang legitimasinya atau kualitasnya sudah di-endorse oleh negara belum bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan ini. Rekomendasi saya agar program online kartu prakerja ini segera dihentikan karena rawan praktek korupsi, ya. Dalam hal ini memperkaya pihak-pihak lain, ya, tanpa ada aturan atau rasionalitas, ya, penggunaan anggaran secara tepat. Dan kedua, program kartu prakerja dengan sistem online ini lebih cocok diterapkan pada masa normal, bukan saat krisis seperti sekarang di mana ekonomi sedang berhenti. Para peserta kartu prakerja mau buka usaha apa, atau mau bekerja di perusahaan mana yang sekarang bisa berjalan dengan benar.